Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kita banggakan bersama, Ketua Dewan Nasional, Bapak Tuan Guru Bajang Zainul Mahdi. Berikut jajarannya. Ketua bersama Komite Eksekutif Konvensi Rakyat, ada Mbak Angela, Kang Ferry, dan jajarannya. Dan tentunya para tamu undangan semuanya yang saya muliakan, saya banggakan, dan teman-teman saya dari DPP, DPW, maupun DPD yang ada di sini maupun yang mungkin mengikuti melalui webinar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena pada hari ini kita dapat berkumpul hadir di sini dalam satu acara yang sangat penting. Sangat penting karena ini menyangkut tentunya masa depan bangsa kita, yaitu diluncurkannya mulainya pendaftaran konvensi rakyat. Saya ingin mengulang, pada saat HUT Partai Perindo tanggal 8 Oktober lalu, di situ ada dua substansi yang saya sampaikan. Yang pertama, gambaran garis besar tentang rencana dilangsungkannya konvensi rakyat, yaitu yang diluncurkan mulai pendaftarannya hari ini. Dan yang kedua, deklarasi terkait mulainya Partai Perindo memulai sebagai partai modern, yaitu semua proses demokrasi akan dimaksimalkan berbasis digital atau teknologi informasi. Saya perlu menjelaskan tentang konvensi rakyat. Kenapa konvensi rakyat harus diadakan? Ada 3 esensi di sini yang sangat penting. Yang pertama, bahwa konvensi rakyat ini menunjukkan bahwa Partai Perindo adalah partai yang inklusif, partai yang terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, sepanjang mereka adalah warga negara Indonesia dan yang tentunya memiliki kapasitas. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi seluruh putra-putri bangsa kita untuk menjadi wakil rakyat yang mumpuni tentunya. Dan ini terbuka luas untuk semua warga negara Indonesia, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Karena pelaksanaannya juga nanti berbasis digital. Beda dengan pelaksanaan secara offline, konvensional, yang tentunya itu akan terbatas. Terbatas tentunya dengan jangkauan di mana kita dapat melayani. Yang ketiga, konvensi rakyat ini juga memberikan tentunya satu kemungkinan yang lebih maksimal bahwa nanti wakil-wakil rakyat Partai Perindo di Dewan, baik itu di Parlemen tingkat nasional, di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota, adalah wakil-wakil rakyat yang memang memiliki kapasitas dan dapat memperjuangkan aspirasi daripada Partai Perindo. Saya ingin menegaskan kalimat terakhir, memperjuangkan aspirasi daripada perjuangan Partai Perindo itu sangat penting. Partai Perindo hadir bukan untuk meramaikan percaturan politik nasional, itu akan buang-buang waktu. Partai Perindo tentu memiliki ideologi Pancasila. Tapi Partai Perindo memiliki tujuan yang fokus karena keprihatinan terhadap kesejahteraan masyarakat kita. Itulah kenapa orientasi daripada Partai Perindo adalah untuk Indonesia sejahtera. Karena kesejahteraan itu wajib atau harus terwujud terlebih dahulu sebelum persatuan dan kesatuan di bumi Nusantara ini dapat dikokohkan secara solid
tidak fragile karena iri, dengki, karena perbedaan yang sangat besar. Untuk itu, bagaimana cara mencapai itu? Karena perbedaan yang besar di tanah air atas sosial status daripada masyarakat kita, perlu ada keberanian memberikan atau melakukan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil. Karena dengan demikian kita dapat mempercepat peningkatan produktivitas daripada rakyat kecil sehingga mereka menjadi produktif dan bersama-sama dengan yang lain yang sudah produktif membangun bangsa Indonesia untuk lebih cepat sejahtera. Apa relevansinya dengan konvensi rakyat? Tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, dengan konvensi rakyat kita akan menghasilkan anggota-anggota dewan yang mumpuni yang nanti akan berjuang untuk tujuan itu. Karena kebijakan yang berpihak hanya dapat diperjuangkan apabila kita memiliki wakil-wakil yang cukup di anggota dewan. Baik itu di tingkat nasional, tingkat 1 maupun di tingkat 2. Sebagaimana kita ketahui bahwa wakil rakyat di anggota dewan adalah pembuat anggaran, pengawas jalannya pemerintahan, dan juga pembuat kebijakan. Tentunya saya ingin tegaskan kepada semua di sini, kepada kader Partai Perindo, kepada pengurus Partai Perindo, kepada semua yang nanti ingin terlibat atau berpartisipasi di konvensi rakyat, bahwa Partai Perindo memiliki visi misi yang sangat mulia. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk memperjuangkan kesejahteraan Indonesia. Bapak Saudara sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, saya ingin masuk yang kedua saat ini, yaitu proses demokrasi berbasis digital. Tadi telah dilihat video presentasi tutorial bahwa dalam rangka mengikuti berpartisipasi dalam konvensi ini akan dilakukan secara digital. Betul, kami telah menyiapkan situs yang namanya konvensirakyat.com. Jadi siapa saja yang ingin berpartisipasi untuk menjadi wakil rakyat dapat mengakses langsung ke situs tersebut. Sebagai bukti nyata bahwa Partai Perindo berkomitmen untuk mempelopori berdemokrasi secara digital adalah juga dengan penerapan peningkatan atau penggalangan anggota melalui website Partai Perindo. Di situ kami menggalang keanggotaan, di samping juga sebentar lagi akan dibuat aplikasinya. Saya ingin menyampaikan lagi bahwa di samping juga kegiatan-kegiatan yang menyangkut produktivitas masyarakat secara offline, Partai Perindo juga melakukannya secara online, termasuk pendidikan politik, webinar-webinar yang membangun. Kemudian tentunya sampai dengan proses demokrasi di pemilu tahun 2024 nanti, proses digital akan dimaksimalkan. Bapak Saudara sekalian yang saya banggakan, para pengurus Partai Perindo di DPP, di DPW dan DPD, dan juga sayap. Maaf saya lupa menyampaikan sayap adalah bagian sangat penting juga, merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam membangun perjuangan Partai Perindo, bahwa kita semua wajib ikut mensukseskan konvensi rakyat. Itu adalah mutlak. Kemudian saya ingin juga menyampaikan dan menegaskan bahwa kita harus berhasil sukses di pemilu tahun 2024. Saya ingin menegaskan bahwa ekosistem atau situasi pemilu 2019 dan 2024 adalah berbeda. Kalau dulu mungkin digital tidak terlalu dominan, namun nanti di tahun 2024 peranan digital akan sangat dominan. Dan dengan Partai Perindo memulainya saat ini, itu pasti akan memberikan nilai tambah. Yang lain lagi, saya ingin menegaskan logistik penting, sangat penting. Media sangat penting. Tapi terlebih lagi sumber daya manusia yang handal adalah yang paling penting.
Kita semua tahu saat ini Partai Perindo melakukan pembenahan secara berani untuk memperbaiki sumber daya manusia di tingkat DPP nasional, di tingkat DPW provinsi, di tingkat DPD kabupaten dan kota, termasuk di sayap-sayap Partai Perindo. Jadi saya seyakin-yakinnya dengan perbaikan sumber daya manusia dan ditambah tentunya konvensi rakyat ini, di mana nanti calon-calon anggota legislatif ikut berkampanye dan mereka memiliki kapasitas, saya seyakin-yakinnya pada pemilu tahun 2024 nanti Partai Perindo akan memperoleh suara yang besar. Bapak Saudara sekalian, demikian kurang lebih sambutan dari saya. Rasanya tidak enak kalau saya menutup tanpa menyampaikan pantun. Saya beberapa tahun di kancah politik, ternyata pantun itu sangat penting. Izinkan saya membacakan satu pantun di sini yang saya siapkan tadi sebelum saya naik ke panggung. Kita berkumpul pada hari ini menghadiri suatu acara. Melalui konvensi rakyat ini, Indonesia akan sejahtera. Satu lagi pantun, wajib kalau ini. Ini pantun wajib di setiap acara dibacakan. Karena pantun ini dibacakan, disampaikan pada waktu Partai Perindo berdiri. Sampai hari ini setiap acara dibacakan. Berjalan sepanjang pesisir, menikmati indahnya laut samudra. Partai Perindo hadir, ayo kita sama-sama. Untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo hadir untuk Indonesia sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.